Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita berjumpa kembali di dalam pemahaman Alkitab. Seperti ada pujian mengatakan musim akan selalu berganti, tetapi kasih Tuhan tetap abadi. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, selalu ada pemeliharaan, campur tangan Tuhan. Dan itu adalah campur tangan yang indah, yang memberikan makna pembelajaran kepada kita semua. Buku sudah berganti dari Hakim menjadi Rut. Dan mari kita mengawali dengan berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami terus melangkah melihat bagaimana penyertaan Engkau di dalam sejarah kehidupan bangsa Israel sampai dengan kami saat ini. Engkau merajut keindahan apa yang Tuhan rencanakan, bahkan melalui kegagalan kami ketika kami salah memilih atau salah memutuskan. Maka Tuhan, Engkau mengatur sedemikian rupa sehingga kesalahan itu menjadi pelajaran yang sangat bermakna bagi kami. Juga di dalam pembelajaran yang sebentar kami akan dalami, Tuhan tolong supaya kami dengan sukacita, dengan penuh semangat memperhatikannya. Ini doa kami, mohon pimpinan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Akhirnya kita selesaikan kitab Hakim-Hakim, 21 pasal yang panjang dan berulang-ulang dan makin lama makin nampaknya buruk. Bahkan diakhiri kitab Hakim-Hakim itu diakhiri dengan satu ayat. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Belum ada kerajaan monarki, belum. Tetapi karena tidak ada pemimpin, tidak ada aturan yang secara nasional menjadi standar, maka setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Anarki. Tanpa monarki yang kuat, yang terjadi adalah anarki. Setiap orang bebas melakukan apa yang menurut dia enak, apa yang menguntungkan bagi dia. Dia hanya peduli pada dirinya, keluarganya, kaumnya, bangsanya, dan apa yang menguntungkan bagi dia. Itu justru yang ironis. Ironis artinya kebalikannya justru ketika orang merasa bebas, justru dia terbelenggu, justru dia menderita karena kebebasannya. Tetapi ketika seorang tunduk pada monarki, pada otoritas yang benar, yang Tuhan sudah tetapkan, tunduk dan patuh, justru ketundukan yang nampaknya tidak bebas, tidak bisa semaunya, itu justru membawa ketertiban, keamanan, kesejahteraan. Jadi ironis ya, merasa bebas melakukan apa saja semaunya, justru itu yang membuat mereka menderita luar biasa. Semakin semaunya, semakin berat penderitaannya, karena sebagaimana Tuhan sudah mengatur dalam hukum ini, orang mau percaya atau tidak, hukum itu tetap berlaku. Yaitu bahwa apa yang ditabur, maka dia akan tuai. Menabur dalam kejahatan, menabur dalam kesembronoan hidup, maka akan menuai hukuman dalam kehidupannya. Dan itu yang berulang-ulang terjadi di kitab Hakim-Hakim. Namun yang berulang-ulang terjadi adalah Tuhan berbelas kasih. Jadi kalau dibilang Tuhan di perjanjian lama kejam, tidak berberi kemanusiaan, oh salah besar. Tidak tahu konteksnya, tidak tahu kisah utuhnya, hanya lihat ketika ada pembantaian, ketika disuruh memusnahkan. Padahal apa yang terjadi sebetulnya, mengapa Tuhan memberikan perintah itu, sudah ada penjelasannya. Sudah Tuhan ingatkan, Tuhan sudah atur, Tuhan sudah siapkan. Berikan waktu untuk mereka bertobat, tetapi tidak. Maka saatnya akan tiba. Kalau Tuhan tidak disiplin, tidak konsisten dengan apa yang ditetapkan, maka ini dia yang terjadi. Semua orang bertindak semaunya, tetapi ketika ada ketegasan,
ketika ada murka, hukuman yang setimpal. Nah, itu dia. Maka orang akan belajar untuk tunduk. Nah, di kitab Rut, kita akan melihat sesuatu yang berbeda. Walaupun konteksnya masih di dalam zaman hakim-hakim, belum masuk ke monarki, kerajaan Israel belum, tetapi kita lihat ada transformasi di situ. Yang pertama, Rut adalah seorang nama dari seorang perempuan Moab, bukan orang Yahudi. Orang Yahudi bilang ini orang kafir, yang Moab, orang bukan Yahudi. Lalu di Alkitab ini ada dua nama perempuan yang dipakai menjadi nama kitab yang kita baca di Perjanjian Lama, Rut dan Esther. Bedanya dengan Esther adalah Esther seorang Yahudi yang tinggal di tengah orang bukan Yahudi. Sedangkan Rut ketika dia menemani Naomi masuk kembali ke tanah kelahiran Naomi, maka dia adalah seorang bukan Yahudi yang tinggal di daerah Yahudi. Kemudian Rut yang bukan Yahudi ini akhirnya menikah dengan seorang Yahudi. Sedangkan Esther yang orang Yahudi menikah dengan orang yang bukan Yahudi. Rut ikut Naomi. Dia menundukkan diri di bawah otoritas Naomi dan kemudian dia tunduk di bawah otoritas suaminya. Sedangkan Esther tunduk pada otoritas pamannya. Dia patuh ketika pamannya mengatakan, ini orang Yahudi akan dibantai. Ayo, kamu ada di kerajaan, kamu punya kuasa, justru inilah mengapa Tuhan menempatkan kamu di situ. Jadi kita lihat ada perbandingan yang bagus sekali dari dua orang yang jauh berbeda. Namun, Tuhan pakai bahkan nama Rut itu muncul di dalam silsilah Tuhan Yesus Kristus. Sangat luar biasa. Ini perempuan Moab. Ya, kita akan lihat apa itu Moab. Tetapi mari kita mulai dengan Rut pasal 1 ayat pertama. Pada zaman para hakim memerintah, nah ini dia. Jadi tetap konteksnya hakim-hakim, walaupun kisahnya beda jauh. Tetapi kita tahu bahwa di dalam hakim-hakim, setiap orang melakukan apa yang dikehendakinya sendiri. Ya, itu kata kunci yang berulang-ulang sehingga Tuhan mendidik mereka dengan keras, dengan disiplin. Sampai mereka bertobat, sampai mereka minta ampun, dan mereka kembali menyembah Tuhan, Yahweh, Allah perjanjian nenek moyang mereka. Ada kelaparan di tanah Israel. Kita tahu bahwa ketika orang Israel menyembah berhala, memberontak kepada Tuhan, sin cycle, jadi ada selalu perputaran dosa itu, ya, kegagalan mereka terus-menerus, maka Tuhan menghukum mereka dengan orang yang menindas, bangsa lain yang menindas. Dan penindasan itu berarti mengambil sumber daya alam mereka, menjadikan mereka budak, dan seterusnya. Jadi ada kelaparan. Bisa karena kekeringan, karena mereka berdosa. Ulangan 28 sudah mengatakan, ketika kamu menjauh dari Tuhan, ketika engkau memberontak, tidak menyembah Tuhan Allah perjanjian itu, maka seolah-olah langit menjadi tembaga, tanah menjadi besi. Tidak ada hujan turun, tidak ada panenan yang terjadi. Selain juga orang asing datang mengambil apa yang menjadi produk mereka, menjadikan mereka budak, ya, ditindas. Nah, apapun ini kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda. Bethlehem adalah dari tempat
atau tanah Yehuda, warisan dari suku Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nah, kita lihat beberapa hal. Yang pertama adalah keputusan. Jadi beberapa ayat pertama ini, ya mungkin sampai pertengahan pasal ini, itu bicara, kita belajar tentang keputusan. Bahwa keputusan itu sangatlah menentukan masa depan. Keputusan yang diambil apakah dengan hikmat pribadi, dengan pemikiran logika, dengan hitung-hitungan, kalkulasi, rasio, logika kita, atau mulai dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon pertolongan hikmat Tuhan untuk mengambil keputusan yang benar sesuai apakah ini kehendak Tuhan atau ini hanya sekedar memuaskan diri saya sendiri, hanya mencari aman, melarikan diri dari hal yang sebenarnya tidak perlu, harus lari dari situ. Nah, kita tidak menghakimi seorang laki-laki dengan istrinya dan kedua anak laki-lakinya, bukan, tetapi mari kita lihat dampak dari keputusan. Keputusan ini benar atau salah, kita lihat dampaknya. Tentu saja, manusia dengan kehendak bebasnya tetap bisa mengambil keputusan yang salah, kehendak bebas. Tuhan tidak memaksa harus begini, Tuhan tidak juga memprogram pasti melakukan ini, jika kondisi begini, pasti melakukan ini. Tidak, setiap orang punya akal budi, punya pengalaman, punya komunitas untuk membuat dia akhirnya mengambil keputusan. Dan dia melakukan keputusannya. Apapun keputusan manusia berdasarkan kehendak bebas, maka Tuhan adalah Allah yang mengendalikan semua. Mari kita lihat, kalaupun itu keputusan berdosa, bukan Allah yang membuat manusia berdosa. Bukan, sama sekali bukan. Keputusan untuk melakukan tindakan berdosa, itu adalah kehendak bebas manusia. Bukan dari kehendak Allah. Allah tidak ingin manusia berdosa. Tidak. Dari awal penciptaan, Tuhan buat semuanya baik. Manusia diciptakan amat sangat baik dengan citra, dengan gambar. Imago Dei, gambar Allah sendiri. Jadi Tuhan berikan akal budi, Tuhan berikan nurani, Tuhan berikan sabda, supaya manusia tahu apa yang sebenarnya, yang seharusnya dia lakukan. Tetapi ketika keputusan manusia membelakangi kebenaran itu, memuaskan diri sendiri, tetap semua ada di dalam pengendalian Allah yang Maha Kuasa. Tidak ada hal yang mengejutkan, kok jadi begini? Tidak ada hal yang baru. Tuhan sudah tahu. Tuhan melihat semuanya. Tuhan Maha tahu. Tuhan Maha melihat. Dan semua dibuat untuk kebaikan, untuk kemuliaan Tuhan. Akhirnya ya, kita pasti masih mengingat kejadian pasal yang terakhir, ayat yang terakhir. Pada saat itu Yusuf mengatakan kepada saudara-saudaranya, kakak-kakaknya yang mencelakai dia dulu, dan ketika dia sudah menjadi raja muda di Mesir, dia bilang, manusia mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan memakai mereka-reka untuk kebaikan. Jadi kejahatan yang dilakukan oleh orang lain, termasuk diri sendiri, dari pilihan bebasnya, tetap di dalam kendali Allah yang Maha Kuasa. Dan itu untuk kemuliaan Dia. Kita lihat di sini ada dampak yang sangat berat dari keputusan laki-laki ini yang namanya, nama orang itu ialah Eli Melek. Nama yang bagus sekali. Elohim, Allah. Melek itu raja. Allahku adalah raja. Allah adalah penguasa. Wow, bagus. Nama itu bagus. Mencerminkan ada unsur Elohim di situ, di nama dia. Seperti
nama banyak orang yang menggunakan nama Alkitab Samuel, ya Daniel, dan ada Yah, ya selain L, Yah adalah kependekan dari Yahweh, Yehova. Ada bagus-bagus nama itu ya. Jadi Elimelek, Allahku adalah raja. Nama istrinya Naomi. Naomi itu juga nama memiliki arti yang bagus, menyenangkan, ya, ceria. Nah, ini menggambarkan orangnya. Nanti kita lihat bahwa Elimelek dan Naomi itu adalah orang yang terpandang di Bethlehem. Karena mungkin kalau sesuai dengan nama Naomi, dia orangnya supel gitu ya, ceria, orang yang menyenangkan, orangnya jadi berkat, membuat suasana di kota Bethlehem, terutama di lingkungan dia, lingkungan sosial, komunitas dia, para wanita di sana, kaum ibu, ya, wanita-wanita yang bersama dengan dia itu senang. Mungkin juga terlihat cantik, ya, dengan keceriaan wajahnya itu selalu nampak muda dan menyenangkan. Itu arti nama Naomi. Nah, tapi nama kedua anaknya adalah Mahlon dan Kilion. Mahlon itu adalah lemah atau bahkan sakit-sakitan. Aduh, mungkin ketika Mahlon itu dilahirkan atau sebelumnya ada peristiwa atau situasi di tempat mereka itu penuh dengan kelemahan. Dia sakit penyakit. Mungkin anak ini ketika lahir juga terlihat ada banyak gangguan begitu secara fisik mungkin. Nah, maka diberi nama Mahlon. Wah, yang punya nama jadi berat ya. Kalau di sekolah dipanggil Mahlon. Wah, itu jadi arti yang tidak baik, itu akan membuat dia bahan celaan, bahan pembicaraan yang membuat anak ini mungkin makin lemah gitu ya, secara mental diserang oleh teman-temannya, dibully, ditertawakan. Nah, nama itu juga membuat dia, iya ya, aku memang lemah, maka dia akan lemah terus. Iya ya, aku sakit-sakitan teruslah dia. Karena dia meyakini itu. Kemudian nama yang berikutnya adalah Kilion. Kilion itu adalah seorang yang apa ya? Orang yang menangis, orang yang menderita, orang yang meratap, orang yang merasa terasing, ya, tersingkir dari lingkungannya. Aduh, nama Kilion itu juga bukanlah nama yang baik. Sama seperti kakaknya, kemungkinan dia akan mendapatkan, ya itu dia, ada ejekan, ada tertawaan, jadi bahan gunjingan, candaan. Aduh, ini dua anak yang berat ya. Maka mari kita berhati-hati memberi nama anak kita. Jangan sampai memberi nama Mahlon dan Kilion ya. Masih banyak nama yang baik. Elimelek bagus, Naomi bagus. Jangan beri nama yang seperti ini. Jangan Mahlon, jangan Kilion. Jadi mereka sekeluarga, suami, istri, dan dua anak laki-laki. Anak-anak ini sudah remaja, sudah pemuda. Ketika mereka meninggalkan, mari kita perhatikan, Bethlehem adalah arti namanya, nama kota ini adalah Bait, rumah, dan Lahim, roti, the house of bread. Meninggalkan rumah roti, dia ke daerah Moab. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem, Yehuda, Efrata. Masih ingat ya? Waktu hari Natal kita dengar, oh,
Efrata ada lagu-lagunya juga. Dari rumah roti, karena Bethlehem adalah tempat yang subur. Sungguh-sungguh ini adalah ladang gandum atau kantong di mana area di mana tempat itu permai. Produksi gandumnya bagus. Banyak curah hujannya. Setelah sampai ke daerah Moab, nah ini dia. Mari kita bahas sedikit Moab. Itu artinya adalah um, dari ayahku, dari ayahku. Moab, kisah di dalam Kejadian sebenarnya adalah cucu keponakan dari Abraham. Lot, keponakan dari Abraham, akhirnya memisahkan diri dari Abraham. Abraham tidak tidak ingin ya terjadi pertengkaran di dalam keluarga. Ini Lot adalah keponakan dia, ikut dari tempat yang jauh, tanah Ur sampai ke tanah perjanjian. Maka dia bilang, lihatlah Lot, tempat ini luas. Silakan pilih. Kalau kamu ke sini, aku akan ke sana. Kalau kamu ke situ, aku akan ke sebelah sini. Lot melayangkan pandangannya dan melihat di mana tempat yang permai. Oh, sebagai keponakan, dia mementingkan egonya dan dia pilih tempat yang sangat indah, sangat permai. Tempat di mana ternaknya akan berkecukupan karena itu tempat yang hijau, penuh dengan makanan bagi ternak. Dia bilang, aku mau ke sana, daerah Sodom, menuju ke Sodom. Dan dia berkemah di luar Sodom, tapi akhirnya dia masuk ke dalam kota Sodomnya. Jadi dia punya rumah di kota Sodom. Sebelumnya dia adalah pengembala di luar dengan padang rumput yang luas, lega, tetapi dengan meningkatnya status ekonomi dia bisa mempunyai rumah di Sodom, tetapi itu adalah keputusan yang salah. Ketika dosa Sodom itu sudah sampai terdengar oleh Tuhan, waktunya sudah tiba, masa kesempatan untuk bertobat sudah habis, maka Tuhan mengirim malaikatnya untuk menghukum. Ya kita ingat ya, Abraham sempat bernegosiasi, please kalau ada sekian orang, tolonglah, sampai minimal dengan pemikiran Abraham, masa sih nggak sampai 10 orang? Nggak mungkin, please kalau ada 10 orang tolong Tuhan, jangan dihukum. Itu adalah tawar-menawar negosiasi. Tuhan memberikan kesempatan. Dan akhirnya sampai deal, malaikat pergi menuju ke Sodom untuk melakukan tindakan penghukuman itu. Nah, Lot didesak oleh mereka karena tidak ada sejumlah minimal orang yang tunduk kepada Tuhan. Jadi itu kota Sodom dan Gomora akan bumi hanguskan dengan api belerang dari atas, dari langit. Maka tetap ada anugerah. Ya, kan Lot, Abraham tidak sampai menegosiasikan keponakannya. Dia negosiasi, kalau sekian jumlahnya, tolong jangan dihukum. Tapi itu tidak sampai. Tetap Tuhan dengan anugerahnya mengajak Lot, istrinya, dan kedua anak perempuannya, sebenarnya dengan dua menantunya, ayo cepat pergi. Tetapi, maaf, belum ada menantu ya, pada saat itu belum, maaf. Tertukar dengan Nuh. Nah, ini dua anak gadis masih perawan. Mereka keluar karena cepat, ini sudah hampir ditarik tangan Lot, tarik tangan istrinya dan kedua gadisnya. Terus lari. Lot mau minta sampai di situ aja, jangan. Tetapi dalam perjalanan ketika Tuhan hukum kota Sodom dan Gomora, istri dari Lot menoleh ke belakang. Hatinya masih ada di sana. Sama seperti orang-orang Israel yang dikeluarkan dari Mesir. Hatinya masih di Mesir. Masih ingat
daging di sana, sayur mayur di sana, bawang, dan kenikmatan yang ada di Mesir. Masih ingat, ini juga istri dari Lot. Aduh, bagaimana dengan emas, perak, dan surat-surat rumah, dan ternak, dan perhiasan, dan unta, dan bisa panjang. Akhirnya dia menoleh dan melihat hukuman itu. Dan itulah yang terjadi, dia pun ikut terhukum hatinya, tertawan dengan cinta akan harta. Lot dan kedua anak gadisnya tetap berlari menuju ke Zoar. Di sana di pegunungan, kedua anaknya perempuan ini berpikir, aduh, kalau kita tidak ada laki-laki lagi di situ, itu daerah terisolir, sudah jauh. Sementara teman-teman mereka di Sodom dan Gomora sudah rata dengan tanah, sudah menjadi abu. Tidak ada yang bisa diharapkan. Jadi mereka berpikir, si kakak tertua ini berkata, udah kita tidur saja ya sama bapak kita. Nah, itu dia. Anak pertama pada malam ketika Lot meminum anggur banyak-banyak, melupakan kesedihannya, kehilangan istri, kehilangan harta benda yang dia, sampai dia tidak muat gitu ya, sampai dia pindah ke kota Sodom, sampai dia berpisah dengan pamannya karena jumlah ternak mereka banyak sekali. Itu mungkin Lot ingin melupakan, ingin menghibur hatinya dengan minum anggur banyak. Jadi ketika mabuk dia tidur di tendanya anak perempuan yang pertama masuk. Besoknya anak perempuan yang kedua. Nah, dari anak perempuan pertama, lahirlah seorang anak yang dinamakan Moab dari ayah. Jadi itu adalah anak dari kakeknya. Incest di dalam keluarga, anak perempuan berhubungan dengan ayahnya. Itu Moab. Dari anak kedua, anak perempuan yang kedua lahirlah anak laki-laki. Dan itu adalah Amon. Moab menjadi Bani Moab, kaum Moab. Amon menjadi Bani Amon. Nah, ada banyak kisah Moab yang negatif. Ya, kita masih ingat ketika di dalam perjalanan padang gurun ya, perempuan Moab itu datang untuk mengajak laki-laki Israel untuk menyembah berhala. Ayo ikutlah ke kuil kami. Dijanjikan kenikmatan. Ya, dan kita ingat sebelumnya itu ada Raja Balak yang mengundang dukun sihir Bileam untuk mengutuki bangsa Israel. Balak itu adalah Raja Moab. Dan akhirnya Bileam tidak bisa mengutuk justru berkat yang diberikan kepada Israel, namun dia di tempat lain mengatakan, biarlah Allah mereka sendiri yang menghukum, tinggal buatlah mereka berjinah secara jasmani sekaligus berjinah secara rohani, menyembah berhala. Maka Tuhan mereka yang melindungi mereka akan menghukum mereka. Bereskan, gampang. Nah, perempuan Moab lah yang dipakai untuk menjatuhkan bangsa Israel ini. Dan begitu banyak orang yang Tuhan hukum. Moab, ya. Dan ini juga kemudian pada zaman Salomo berkuasa luar biasa. Dia sudah ada di puncak kerajaan kejayaannya. Dia punya banyak perempuan Moab. Bahkan dia mendirikan kuil. Moab itu dewa tertingginya adalah dewa Kamos. Dewa Kamos. Mirip dengan Molok. Mirip dengan Baal. Sama-sama orang Moab menyembah dewa Kamos itu dengan mempersembahkan korban.
hewan, termasuk manusia. Jadi ini adalah kekejian di hadapan Tuhan, sungguh-sungguh kekejian. Hmm, iya, jadi dari rumah roti ke tempat ayah lahiriah. Jadi apa yang spiritual ditinggalkan untuk menyelamatkan diri supaya tidak kelaparan. Mungkin mereka memang tidak terbiasa dengan kelaparan, dengan menghemat. Jadi ketika Moab, padahal dari Bethlehem, Yehuda, di sebelah barat dari sungai Yordan, ke Moab, itu berarti mereka harus menyeberangi dua sungai. Ya, sungai Yordan, lalu ada sungai satu lagi Arnon, atau ya Arnon. Yabok atau Arnon, mereka baru sampai ke daerah dataran tinggi Moab. Di sana tidak ada kelaparan, tetapi itu perjalanan yang jauh menempuh, melintasi wilayah yang cukup jauh. Itu yang mereka pikirkan untuk menyelamatkan keluarga mereka sendiri. Diamlah mereka di sana. Jadi itu adalah keputusan dari Elimelek sebagai kepala keluarga, dan keluarga itu pindah. Keputusan ini benar atau tidak, kita tidak bisa menghakimi, tetapi dari kata-kata nanti kita lihat Naomi berkata-kata, maka apa yang terjadi dalam keluarga ini, maka kita bisa sedikit menyimpulkan tanpa harus menghakimi. Tetapi kita bisa menyimpulkan nanti. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi. Sang pribadi yang menyatakan bahwa Allahku adalah raja, tetapi nampaknya dia tidak meminta petunjuk Tuhan, ya, yang itu pasti tidak ditulis di Alkitab. Apakah dia minta hikmat Tuhan dulu sebelum pindah dari Bethlehem ke Moab? Tidak ditulis di Alkitab, mungkin memang tidak, karena tidak ada nama Tuhan muncul di sini, sama sekali tidak ada sampai nanti kita lihat ayat yang tertentu, barulah Naomi yang mengatakan itu. Jadi keputusan itu uh, nampaknya tidak menyertakan atau tidak meminta anugerah Tuhan, petunjuk dari Tuhan, arahan dari Tuhan. Hanya mungkin untuk menyelamatkan diri dari kelaparan. Matilah Elimelek suami Naomi sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Oke, Naomi menjadi janda, tetapi dia masih punya dua anak muda, pemuda anaknya sudah menjadi pemuda yang dia bisa andalkan. Jadi kesedihannya, ya tentu saja, tetapi tetap ada tangan kanan dan kiri. Itulah kekuatan dia. Keduanya, dua anak ini, Mahlon dan Kilion, mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa. Orpa ini juga mirip dari bahasa Ibrani, mirip ya, dengan bahasa Ibrani yang artinya tegar tengkuk, lehernya keras kepala, begitu. Orpa. Ya, jangan dipakai untuk nama anak kita ya. Yang kedua bernama Ruth. Nah, ini boleh. Karena Ruth itu artinya sahabat atau persahabatan. Nah, itu bagus. Nama Ruth adalah nama yang bagus. Mencerminkan orangnya orang yang seperti Naomi mungkin, ya, ramah, bersahabat, dan sahabat itu menandakan dia setia, betul ya? Kalau ada sahabat yang tidak setia, pasti tidak menjadi sahabat. Dia menjadi teman, bahkan nantinya jadi musuh. Tetapi kalau dia memang orang yang bersahabat dan bisa bersahabat dengan banyak orang, memang berarti kepribadiannya adalah orang yang menarik, supel. Ya, ada kemiripan dengan Naomi, disenangi orang, dan itu menjadi menantu dari Naomi, dari anak yang kedua, Kilion. Yang tadi artinya artinya Kilion itu yang ya anak yang menangis, suka menangis mungkin ketika lahir atau ya terpisah, ya terisolir gitu ya, terbuang dari kaumnya. Tetapi ini adalah seorang wanita Moab
yang istimewa. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Jadi sampai dengan mereka berkeluarga, kedua anak laki-laki itu, entah berapa lama mereka sudah di sana, tidak disebutkan, sampai ada peristiwa Elimelek meninggal. Nah, dua anak yang menikah ini bersama dengan menantunya, Naomi, berlima tinggal 10 tahun lamanya. Jadi minimal 10 tahun mereka sudah di sana. 10 tahun lebih. Itu adalah keputusan dari Naomi. Sekali lagi, keputusan. Naomi stay, tinggal di Moab. Dua anak laki-lakinya memutuskan untuk menikahi perempuan Moab. Yang latar belakangnya, orang Israel tidak suka dengan orang Moab. Kenapa? Karena itu adalah hasil dari incest. Dari anak dari ayah yang sebenarnya adalah kakeknya. Jadi orang Moab, dan orang Moab ini di zaman hakim-hakim pernah menindas bersama dengan Bani Amon, orang Israel. Rajanya adalah Eglon, raja yang paling gemuk, perutnya lebih tebal dari pedang pedang pendek. Lalu muncullah hakim yang bernama Ehud Kidal, orang Benyamin. Aduh, ada banyak kisah yang berkaitan ya. Ehud, ketika orang masuk mendekat kepada raja, biasanya diperiksa. Nah, orang kanan pegang pedangnya akan disampirkan di sebelah kiri. Nah, tapi Ehud adalah orang kidal, dan dia simpan pisaunya, pedang pendek, itu di paha kanannya. Biasanya yang diperiksa paha kiri. Apakah ada pedang atau benda tajam lainnya. Yang kanan tidak diperiksa. Ehud lolos dan akhirnya bisa membunuh Eglon, Raja Moab pada zaman hakim-hakim, zaman Ehud itu. Dan Ehud memerintah panjang, lama memberikan keamanan kepada Israel. Tetapi ini keputusan dari Mahlon dan Kilion untuk mengambil perempuan Moab itu, Naomi pasti setujulah ya, pasti, karena dia ada di situ. Tetapi kalau kita lihat dari sudut pandang orang Yahudi yang ada di tanah perjanjian, maka sebenarnya ini adalah sebuah pengkhianatan. Ya, kenapa sih harus menikah dengan pasangan di luar saudara sendiri? Suku lain bolehlah, sesama Yahudi, sesama orang Ibrani. Jadi mungkin mereka menderita tekanan karena dipermalukan nama mereka. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu, itu hanya kemungkinan. Namun yang pasti mereka mengambil perempuan Moab. Keputusan. Nah, kita lihat salah atau benar, kita tidak tahu. Kalau dari kehendak Tuhan, pastilah tidak. Tuhan tidak menghendaki. Dan kelaparan itu tentu tidak akan terus-menerus. Ketika orang bertobat, maka Tuhan akan menurunkan kembali berkat-Nya. Itu perjanjian Tuhan begitu. Dan meninggalkan 10 tahun, itu sungguh-sungguh seolah-olah meninggalkan, ingin melepaskan warga negaranya. Ya, 10 tahun tanpa ada berita, tidak ada informasi mungkin dari Israel atau dari Moab ke Israel. Mungkin ada melalui pedagang-pedagang satu sama lain berinteraksi, tetapi tidak dikatakan di sini, dan seolah-olah mereka memang sudah ingin meninggalkan masa lalu. Tetapi lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion. Mahlon memang sakit-sakitan ya. Kilion juga orang yang suka menangis ya. Terlalu banyak menimbun hormon negatif dalam tubuh. Mungkin sehingga mereka tidak berusia panjang. Sehingga perempuan itu, Naomi, perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Elimelek meninggal 10 tahun lalu.
dan kemudian Mahlon dan Kilion. Apakah karena ada pandemi, eee, maaf, bukan pandemi ya, bukan secara global, tetapi apakah kena penyakit atau ada sesuatu, Alkitab tidak mengatakan, namun akhirnya tinggallah 3 janda dalam satu rumah. Itu adalah hal yang mengerikan sekali. Apalagi dipandang dari budaya Israel. Wanita yang tidak bisa melahirkan anak itu dianggap dia menderita kutuk. Dan ketika dia kehilangan penopangnya, suaminya, dia menjadi janda. Dia tidak punya lagi penopang dalam hidupnya. Dia harus bekerja keras dan orang melihat dengan pandangan minor terhadap janda. Itulah sebabnya banyak dikatakan janda miskin, anak yatim piatu. Dan Tuhan membela kaum ini ya, kaum yang tertindas ini, termasuk orang asing. 3 janda dalam satu rumah, pukulan yang sangat berat terutama kepada Naomi. Sangat berat. Dari keputusan-keputusan yang dia ambil, sekali lagi kita tidak menghakimi benar salahnya, tetapi kita melihat dampaknya seolah-olah semua ditutup gitu ya. Nanti Naomi sendiri yang mengatakan itu, bukan kita. Nah, dengan kehilangan kedua anaknya dan suaminya, 3 laki-laki dalam rumah itu hilang. Maka pupuslah sama sekali harapan dari Naomi. Hari-harinya dipenuhi mungkin dengan tangisan, ratapan, bersama dengan kedua menantunya. Di negeri yang jauh, tidak ada sanak saudara yang menghibur, yang menguatkan, yang nopang dia secara finansial lagi, selagi mereka dalam keterpurukan, kedukaan yang begitu dalam, sangat dalam. Maka di ayat 6, berkemaslah dia dengan kedua menantunya. Nah, ini dia. Sebuah keputusan lagi. Keputusan untuk dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar, jadi tetap ada berita ya, satu sama lain, tetap ada berita. Berita itu dari saudagar, pedagang-pedagang, atau dari kurir, atau dari orang yang pindahan. Dulu sebelumnya ada orang Moab yang menjajah ke sana, atau orang Israel yang dari Moab yang mengikuti jejak Elimelek, Naomi, mungkin apapun yang, tapi dia mendengar bahwa Tuhan, nah ini kata Tuhan muncul pertama kali. Baru ada nama Tuhan, Allah perjanjian itu disebut di ayat 6. Seolah-olah sebelumnya Tuhan diam. Dan Elimelek serta sekeluarga juga tidak melibatkan Tuhan di dalam keputusan-keputusan mereka. Seolah-olah, sekali lagi, karena tidak disebut di Alkitab, kita mungkin bisa mengandaikan. Kalaupun tidak, ya, kita tidak tahu. Tetapi nama Tuhan disebut. Mendengar, Naomi mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya. Sejak kapan Tuhan memperhatikan umatnya? Bahkan mungkin sejak mereka keluar dari Bethlehem, Israel, Tuhan sudah, ketika orang Israel bertobat, mencari wajah Tuhan lagi, maka Tuhan sudah berkenan memberikan anugerahnya. Mungkin Tuhan tidak menunggu 10 tahun. Tuhan hanya menunggu umatnya berbalik kepadanya, kembali menatap wajah Tuhan, memohon belas kasihan atas dosa, atas pelanggaran yang sudah dilakukan. Cukup, maka Tuhan akan bertindak. Maka Tuhan akan mengirim hakim untuk membebaskan, untuk membuat Israel, umat pilihannya, sejahtera kembali. Itu anugerah, sungguh-sungguh anugerah yang terus Tuhan nampakkan. Belas kasihannya uh, tidak putus gitu ya. Ada domba yang nakal, Tuhan akan disiplin domba itu. Tapi gembala agung tetaplah menggembalakan domba yang nakal itu.
kecuali dia sudah, hilang atau dia menjadi kambing dan tidak berada di kawanan, penggembalaan itu ya. Nah, kata Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Baru didengar oleh Naomi, mungkin baru diperhatikan walaupun mungkin dulu juga sempat mendengar, tetapi karena sudah settle, sudah, nyaman di Moab sampai 10 tahun sebelum kedua anak laki-lakinya meninggal, maka berita-berita semacam itu bukanlah kabar baik, ya biasa aja. "Oh ya, nggak apa-apa, di sini juga nggak ada apa-apa kok. Kita di sini juga nyaman kok, jauh dari Tuhan, jauh dari komunitas rohani, juga tidak ada apa-apa kok." Di tengah bangsa yang menyembah berhala, yang walaupun dari bapak Abraham, sama dari Terah, ayahnya Abraham, ini keturunan dari Terah, tapi perjanjian Tuhan adalah kepada Abraham, bukan kepada Terah, bukan juga kepada Lot. Dan ketika dia mendengar, di dalam keterpurukan yang paling dalam, di jurang yang terdalam, suara dengar bahwa Tuhan sudah memperhatikan itu bagaikan air sejuk. Itu adalah kabar baik. Kita sebut itu Injil, kabar baik yang membuat dia pulang. Nah, ini dia. Mengingatkan keputusan ini dikatakan dia, dia mengambil, ya, dia mendengar, berkemaslah dia pulang dari daerah Moab, sebab ia mendengar bahwa Tuhan memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka keputusan itu diambil. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu, Moab, bersama-sama dengan kedua menantunya. Jadi teringat ya ketika ada sebuah kisah di Alkitab juga, di tempat yang paling berat, yang paling dalam, gelap, kabar baik itu terlintas, terdengar. Dan ketika mengambil keputusan yang tepat, maka itu sungguh-sungguh menjadi kebaikan. Bukan cuma kabar, tetapi sungguh-sungguh menjadi kebaikan. Nah, Tuhan memakai hal-hal yang seperti ini ya, ketika orang menjauh atas kehendak bebasnya menjauh dari Tuhan. Bye-bye Tuhan, saya bisa mengatur diri sendiri. Oh, saya mampu tanpa Tuhan juga nggak apa-apa kok ya. Sebentar, saya mau jalan-jalan dulu. Misalnya seperti itu. Maka ketika ada konsekuensi itu datang, Tuhan memberikan konsekuensi itu. Di dalam Mazmur 119, Mazmur yang panjang sekali, pasal yang paling panjang di dunia, di Alkitab maksud saya, itu di ayat yang ke-71 dikatakan begini, bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Mari kita dengarkan kata-kata ini. Bahwa aku tertindas. Kalau aku bergumul, kalau aku menderita, itu adalah baik bagiku. Supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Oh, tidak, sangat tidak mudah mengatakan hal ini. Bagi orang yang tertindas, dia akan merasa Allah tidak adil. Sungguh ya, Naomi juga akan mengatakan itu nanti di ayat berikutnya, ayat-ayat berikutnya. Tetapi sungguh kalau tidak ada penindasan, Naomi tidak pulang. Betul ya? Kisah itu akan berbeda alurnya. Alur ceritanya beda. Tetapi justru karena suaminya meninggal, kedua anaknya juga meninggal. Ada 3 janda dalam satu rumah. Itu menempelak sekali. Membuat dia belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku. Lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Nah, betapa banyak orang mencari emas dan perak lebih dari Tuhan, meninggalkan Tuhan. Tetapi ketika Tuhan berikan akhirnya
apa yang diharapkan itu tidak terjadi. Dunia kan begitu ya. Siapa yang bisa menjamin bahwa akan terus terus enak hidupnya? Orang dunia bilang roda berputar, tidak selalu di atas, tapi juga tidak selalu di bawah. Nah, yang merasa di atas demi keping emas dan perak meninggalkan Tuhan sangat mungkin terjadi. Ya, akar cinta uang itu adalah akar dari segala kejahatan. Jadi meninggalkan Tuhan, kejahatan, karena lebih mementingkan mamon, dewa uang atau harta, kemilikan, maka akan ada putaran selanjutnya, musim selanjutnya, yaitu penindasan. Sama ya, putaran itu ada di kitab Hakim-Hakim. Dan itulah yang membuat Naomi memutuskan untuk pulang. Itulah yang membuat anak bungsu yang terhilang dalam perumpamaan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Injilnya. Anak bungsu itu sambil memberi makan kepada babi, bahkan ketika dia minta makanan babi untuk dirinya tidak dikasih, maka dia di tempat yang paling dalam, dia teringat ayahnya. He came to his sense. Dia sadar pada nuraninya. Betapa di rumah Bapakku orang-orangnya tidak ada yang menderita seperti terjamin hidupnya aku, anak dari Bapa yang kaya raya itu, sudah menghabiskan warisannya, sekarang ada di jurang maut. Aku akan pulang. Aku akan pulang. Aku akan berkata kepada ayahku, jadikan aku budakmu. Aku tidak pantas menjadi anak yang tidak tahu budi, anak yang tidak bisa membalas kebaikan orang tua. Jadikan aku budak dari salah satu budak dari ayah. Cukup, itu jauh lebih baik daripada aku di sini memberi makan babi, sementara aku sendiri kelaparan sampai mau mati. Naomi punya perasaan yang sama. Dia pulang. Dan ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, dari Moab ya, Moab itu juga dikatakan di dalam Mazmur 2 kali, Mazmur 60 dan Mazmur 108. Moab itu tempat pembuangan air, ya, pembasuhan, tempat pembasuhan. Jadi air yang untuk membasuh tangan, kaki yang kotor itu Moab. Jadi sebenarnya lalu satu lagi apa itu sebagai tempat sandal. Tuhan melemparkan sandal. Mazmur 60 ya, ada baiknya kita lihat supaya kita melihat kontrasnya. Kontras dari Moab dibandingkan dengan tanah perjanjian. Nah, di sini Moab adalah tempat pembasuhanku. Mazmur 60 ayat 10, ada di Mazmur 108 juga, kepada Edom. Edom itu anak dari Esau ya, si merah itu. Aku melemparkan kasutku kepada Edom. Aku membasuh dengan air, dan Moab itu tempat pembasuhan. Jadi dari tempat pembuangan itu, pembasuhan air kotor itu, Naomi, Orpa, dan Ruth berjalan menuju Israel, menuju kembali ke Bethlehem, kota roti, rumah roti. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Nah, kata pulang ini saya mencatat ada 4 kali yang Naomi katakan. Naomi yang mengatakan ya. Itu belum lagi menantunya, nanti Ruth mengatakan pulang juga. Tetapi Naomi mengatakan menyuruh mereka pulang. Terutama kepada Ruth itu sampai 4 kali. Kepada si Orpa 3 kali. Pulang. Sudah pulang. Pulang ke rumah ibu.
Nah, Naomi menyebut nama Tuhan, Yahweh. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Orang yang telah mati, yaitu adalah Elimelek, mertua dari menantu itu, dan suami mereka, suami maupun ipar mereka. Tuhan kiranya, ini berkat ya dari seorang ibu kepada menantunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Jadi Naomi mendoakan mereka untuk mendapat suami lagi karena mereka masih muda. Orpa dan Ruth masih muda, masih panjang, ya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau dan pulang kepada bangsamu." Orpa dan Ruth mengatakan hal yang sama. Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah." Ini yang kedua kali Naomi berkata, "Anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku?" Dan seterusnya. Ada hukum Levirat, ya, kalau meninggal, adiknya akan meneruskan nama keluarga. Jadi menikahi kakak iparnya kalau belum punya anak. Tetapi Naomi sampai bilang, ceritakan, apakah kamu mau menunggu? Kalaupun aku punya suami hari ini dan aku akan punya anak lagi, kamu mau tunggu anak laki-laki sampai sekian belas tahun baru kamu mau menikahi adiknya? Hukum Levirat, adik menggantikan posisi kakak yang meninggal ketika janda dari kakaknya belum punya anak, gitu ya, melanjutkan garis keturunan keluarga. Ya, tiga janda ini sungguh-sungguh menghilangkan nama keluarga dari Elimelek. Kaum dari Elimelek kehilangan. Warisan mereka juga hilang karena tidak ada anak laki-laki. Sungguh ya, ketika mereka kembali ke Israel, tanah kelahiran mereka, mereka sungguh-sungguh bukan orang siapa-siapa lagi. Bahkan dari kaum Elimelek pun, mereka bisa dianggap orang yang ya sudah nggak ada hubungannya gitu. Karena nama keluarga suaminya sudah hilang. Tidak ada yang meneruskan. Tetapi mereka pulang dan Naomi mengatakan, "Pulanglah, ya sudah, pulanglah lagi." Jadi dalam kalimat ini, mulai ayat 11 dan seterusnya, ada dua kata pulang. Pulang. Nah, di bagian ayat 13, bagian terakhir dikatakan begini, "Janganlah kiranya demikian anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu." Nah, ini pengakuan Naomi dari perspektif, dari sudut pandang Naomi. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Tanda kutip ya, kamu masih muda, kamu masih bisa cari suami lagi. Dari antara kaummu, kaum Moab, kamu masih cantik, kamu masih bisa mendapatkan kesempatan untuk menikah lagi. Ya, jadi pulang. Tapi kalau kembali ke Israel, nggak mungkin ada yang mau. Ini perempuan Moab, ya, bukan melanggar perjanjian. Jadi cari perempuan dari bangsa lain di luar orang Ibrani. Nah, sebab tangan Tuhan teracung. Dia menyebut nama Tuhan, tetapi dengan nada yang negatif. Tangan Tuhan teracung terhadap aku. Dia menyalahkan Tuhan. Keputusan siapa yang diambil sehingga dia mengalami itu? Apakah Tuhan memang menghukum? Ataukah dari sikapnya dia yang menjauh dari Tuhan? Sehingga dia mendatangkan sendiri konsekuensi atas pilihannya, keputusan itu. Kita tidak tahu, tetapi pengakuan Naomi adalah tangan Tuhan teracung kepadaku. Lalu mereka menangis dengan suara keras. Dan Orpah memutuskan untuk mencium mertuanya minta diri.
Ya, saya pulang, saya pamit. A goodbye kiss, ciuman selamat tinggal. "Iya, Ma, saya pulang dulu ya, sampai jumpa." Dengan air mata dia pulang. Naomi pun wajahnya penuh dengan air mata. Tetapi, nah ini bagus sekali. Tetapi Ruth tetap berpaut padanya. Kata berpaut itu artinya bagus sekali. Memegang erat, melekat, tidak melepaskan. Berpaut, bagus sekali. Bagus sekali. Dan berkata, ini Ruth tetap memeluk dengan erat. Kalau yang tadi memeluk kemudian pulang, yang Ruth memeluk dan tidak melepaskan pelukannya. Lalu berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Nah ini dia. Sebenarnya bangsa Moab, Naomi sendiri sadar, itu punya Allah. Sementara dia dari asalnya dari Israel punya Tuhan, Allah perjanjian. Tetapi dia yang nggak mau pulang pada saat itu ya. Nah, iparmu sudah pulang. Dia bilang lagi, pulanglah. Ini adalah kata kali yang keempat. Naomi berkata, pulang. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Lalu Ruth menjawab sebuah kalimat yang luar biasa. Wah, kalau ini dibuat dijadikan satu piagam, maka ini sungguh-sungguh piagam yang bagus. Kalau ini dijadikan puisi, maka ini adalah puisi yang jempol. Two thumbs up. Dua jempol menghadap ke atas. Mari kita perhatikan kata-katanya. Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Wow, kuat sekali kalau ini dibuat komitmen. Maka yang pertama, komitmen yang tulus dari seorang menantu yang bernama Ruth kepada mertuanya, Naomi. Sebuah penyerahan diri. Mau mengaitkan, kata berpaut tadi ya, berpaut dengan serius, dengan tulus. Dari niat hati yang murni. Dan kemudian ini adalah komitmen rohani. Dia sampai mengatakan, bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Bangsa dan Allah tidak terpisahkan. Karena Allah Moab itu adalah Kamos, Allah perjanjian orang Israel itu adalah Yahweh. Tuhan huruf besar semuanya. Dan ketika Ruth mengatakan, Allah mulah Allahku, maka dia sudah meninggalkan bangsanya, bangsa mula bangsaku dan Allah mula Allahku, berarti dia sudah meninggalkan bangsanya, meninggalkan dewanya, dan memeluk, berpaut kepada bangsa umat pilihan Allah. Tuhan sebagai Allah perjanjian dari bangsa ini. Ada komitmen yang tulus dan rohani. Bagus sekali. Wow. Sungguh-sungguh ini menjadi piagam yang luar biasa. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Sehidup semati ya. Bukan hanya rayuan gombal. Bukan. Di sanalah aku akan dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan, huruf besar, jadi Tuhannya orang Israel, Allah perjanjian, itu dia sebutkan. Menghukum aku bahkan lebih lagi daripada itu. Jika sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Wow, ketika membaca saya teringat dua hal. Satu,
Film Titanic. You jump, I jump. Remember? I can't turn away without knowing you'll be alright. Kalau kamu lompat, aku ikut lompat. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku akan pastikan kamu baik-baik saja. Aku tidak akan tinggalkan kamu. Itu kata-kata luar biasa yang search ya. Di film Titanic, quote-nya apa yang bagus? Nah ini dia, you jump, I jump. Saya akan ikut, kalau kamu lompat, mati, kita mati bareng ya. Kalau kamu tidak, aku mau kita hidup, nggak usah lompat. Gitu ya, kalaupun ya sampai akhirnya dia meninggalkan, tetap bersama sampai maut memisahkan mereka. Yang kedua adalah janji nikah. Oh, saya mencatatnya lagi. Beberapa versi ya, ini adalah yang saya temukan. Saya mengambil engkau menjadi istri atau suami saya untuk saling memiliki dan menjaga, sekaligus mengingatkan saya, mengingatkan kita yang sudah berumah tangga, mengambil komitmen, menyatakan janji pada saat pernikahan kudus di hadapan Tuhan, hambanya, dan jemaat saksi. Untuk saling memiliki dan menjaga. Setelah sekian tahun, masihkah kita masih saling memiliki dan menjaga? Dari sekarang sampai seterusnya. Pada waktu susah maupun senang. Pada waktu kelimpahan maupun kekurangan. Pada waktu sehat maupun sakit. Untuk saling mengasihi dan menghargai. Stop dulu, masihkah saya mengasihi pasangan saya? Masihkah saya menghargai, respect kepada dia sampai maut memisahkan kita sesuai dengan hukum Allah yang kudus. Dan inilah janji setiaku yang tulus. Ada versi yang lain tentu, tetapi mari kita ingat, itulah yang kita ucapkan di hadapan Allah, hambanya, dan jemaat keluarga, saksi. Masihkah kita lakukan itu? Itu yang dikatakan Ruth kepada Naomi, bukan suami, bukan istri, tetapi sebuah janji yang tulus, bahkan bisa dibilang yang kudus, dari seorang perempuan Moab yang akhirnya percaya kepada Tuhan. Boleh ya kita buat satu figura, kalimat ini bagus sekali. Ketika Naomi melihat bahwa Ruth berkeras, memiliki ketetapan hati untuk berpaut, untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai tiba di Yerusalem. Maaf, sampai tiba di Bethlehem. Terlalu cepat ya pikirannya dan mulutnya terlalu cepat. Sampailah mereka di tanah kelahiran, Bethlehem. Dan mereka masuk ke Bethlehem. Jadi Elimelek itu tanah leluhurnya adalah, atau tanah kelahirannya adalah Bethlehem. Kemudian kembali ke sana, Naomi dan Ruth. Ruth mendapatkan Boaz. Boaz adalah kaum dari Elimelek yang menebus keluarga ini, dua janda ini, dan menjadikan Ruth istrinya. Dan Boaz adalah kakek buyut dari Raja Daud. Ya, nanti kita lihat dari mereka yang lahir di Bethlehem sampai dengan Isai, lalu Daud itu lahir di Bethlehem, maka Yusuf karena keturunan dari Daud melahirkan Yesus di Bethlehem. Kembali ke tanah kota kecil ini ya, Bethlehem menjadi Efrata itu, wilayah Efrata menjadi bermakna sekali.
sampai dengan Perjanjian Baru. Sampai tiba di Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Kalau ini orang yang tidak terpandang dulunya, orang yang bukan siapa-siapa, orang yang tidak punya banyak kawan, atau orang yang disepelekan karena miskin atau karena apalah, pasti tidak akan gempar seluruh kota. Jadi Elimelek sekeluarga adalah keluarga yang terpandang. Naomi juga adalah orang yang disukai. Jadi ketika kembali, gemparlah seluruh kota karena mereka. Perempuan-perempuan berkata, Naomi-kah itu? Pertanyaan yang menarik. Apakah pertanyaan ini sebagai sesuatu yang bernada sinis? Saya yakin tidak. Mungkin gambaran mereka terhadap Naomi yang 10 tahun atau lebih belasan tahun yang lalu, itu adalah seorang yang wanita muda yang penuh dengan semangat hidup, yang selalu membawa keceriaan seperti namanya, menyenangkan, ya, penuh dengan keceriaan. Tetapi pukulan demi pukulan, penderitaan, pergumulan demi pergumulan, kesedihan, duka cita, tangisan yang terus-menerus membuat Naomi yang masuk ke Bethlehem pada saat itu mungkin berbeda jauh dengan Naomi yang mereka ingat. Mungkin tinggal garis-garis mata dan mulut yang masih mengingatkan mereka pada Naomi. Mungkin mereka sudah menganggap Naomi tidak ada lagi. Karena mungkin tidak ada kabar berita. Naomi pun hanya mendengar berita bahwa di Bethlehem sudah aman. Tuhan sudah mengunjungi umatnya di sana. Tetapi Tuhan tidak mengunjungi dia di Moab. Maka dia pulang. Ingin kembali kepada kota yang telah dikunjungi oleh Tuhan. Yang telah diingat oleh Tuhan itu. Tentunya Tuhan tidak akan melupakan Naomi. Tentu tidak. Bahkan Ruth nanti menjadi silsilah dari Tuhan Yesus. Luar biasa. Dari keputusan-keputusan yang salah, Tuhan membuat sedemikian rupa. Indah sekali. Ajaib perbuatan Tuhan. Itulah yang membuat kita masuk ke dalam kitab yang penuh dengan yang menakjubkan ini. Naomi-kah itu berubah sekali wajahnya, mungkin dengan wajah yang tertunduk, mungkin dengan tidak berani lagi melihat kanan kiri, mungkin sedikit menutup wajahnya, rambutnya mungkin sudah beruban semuanya, agak membungkuk karena tekanan hidup dan tekanan batin yang dia alami sepanjang dia berada di Moab. Lalu siapa perempuan muda yang mengikuti dia? Mana Elimelek? Mana Mahlon, si sakit-sakitan itu? Dan mana Kilion yang suka menangis itu? Jadi gempar. Pembicaraan dari ujung kota sampai ke ujung kota. Dan ia berkata kepada mereka, tetapi, ya kata penghubungnya adalah tetapi, ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi ceria. Sebutkanlah aku Mara, pahit. Sebab yang maha kuasa, Shaddai, bukan Allah maha kuasa, hanya yang maha kuasa saja. Shaddai telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Pahit, Mara itu artinya pahit, masih ingat ya? Air minum di Mara itu pahit. Hidupnya penuh dengan kepahitan yang membuat dia berubah. Sehingga orang bertanya-tanya, Naomi-kah kamu? Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong. Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku. Dan yang maha kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Ini nadanya adalah puisi yang begitu, ya kalimat-kalimat yang puitis gitu ya.
mengungkapkan, mengekspresikan kesedihan, kekecewaan, kepahitan dia. Berbeda jauh dengan kalimat iman yang disebutkan oleh Ruth sebelumnya. Kalimat peng, em, komitmen yang luar biasa. Jadi dari perspektif, dari sudut pandang Naomi, Tuhan yang melakukan ini kepada dia. Tuhan mendatangkan kepahitan kepada dia. Tanpa dia tidak reflektif, ya, menyadari bahwa keputusan-keputusan yang masa lalu itulah yang kemungkinan membuat Tuhan memberikan sesuatu yang konsisten, yang sesuai dengan tindakan dia. Ya, karena Tuhan konsisten. Konsekuensi dari apa yang dia putuskan pada masa lalu. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut perempuan Moab itu, menantunya yang turut pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Tuhan mengatur pada momen yang tepat. Tetap ada anugerah Tuhan. Tetap pengendalian Tuhan sempurna. Sekalipun ada banyak keputusan yang salah, tetapi Tuhan tidak membuat itu sebagai sesuatu yang menghancurkan hidup Naomi. Justru sebaliknya, Tuhan sedang merajut hal yang luar biasa indah melalui kegagalan hidup mereka di masa lalu. Jadi masalah itu memurnikan. Mari kita ingat tadi Mazmur 119 tadi, ya. Penindasan itu membuat aku berpaling kepada ketetapan-ketetapan-Mu. Kalau tidak ditindas, saya akan tetap hidup nyaman dengan dosa. Saya akan tetap berada di daerah, di dalam komunitas orang berdosa yang menyembah berhala, yang menjadi kekejian bagi Tuhan. Jadi penindasan, mari, atau pergumulan, penderitaan hidup, kita sadari sebagai pemurnian proses didikan Tuhan. Kalau kita tidak ditindas, kita tidak kembali pada Tuhan. Kalau anak yang terhilang itu tidak sampai di titik paling rendah, istilahnya adalah titik nadir dalam kehidupan, titik nol, maka dia tidak kembali pada ayahnya, rumah bapaknya. Tuhan mengizinkan, Tuhan mendidik kita melalui penderitaan. Mari kita tetap sadari, ada kasih karunia, ada kasih anugerah Tuhan, tidak pernah dia tinggalkan. Apalagi ketika Ruth menyatakan imannya. Bukankah itu sebenarnya sebuah gairah yang kembali mengobarkan hati yang sudah dingin dan beku dari Naomi, walaupun menyebut nama Tuhan, Tuhan, udah pulanglah, Tuhan memberkati engkau, padahal hatinya penuh dengan kepahitan. Ruthlah yang membuat dia sadar sebenarnya. Kisahnya akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya, tetapi mari kita menikmati saat yang istimewa ini dengan bersyukur. Tuhan, tolong supaya kita semuanya belajar untuk mencari Tuhan. Keputusan apapun, besar, kecil, tetap memohon pimpinan Tuhan, hikmat dari Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon anugerah bimbingannya, Allah Roh Kudus yang mengingatkan akan kebenaran, fondasi, esensi apa yang bisa dipakai untuk sebuah peristiwa ini, sehingga saya dapat mengambil keputusan yang tepat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sadar kami manusia yang lemah dan hanya seringkali mencari kenyamanan dalam kehidupan kami. Kurang, bahkan nyaris
sering mengabaikan Engkau Tuhan. Tidak mencari wajah Engkau, perkenanan Engkau sebelum kami bertindak. Tuhan ampuni kesalahan kami. Dan kami mau belajar Tuhan. Mengutamakan Engkau. Mengutamakan kebenaran, kerajaan Engkau. Apa yang Tuhan ingin dalam kehidupan kami. Engkau sebagai Raja yang sudah bersabda. Yang kami sangat ingin, kami rindu untuk kami belajar, kami pahami, sehingga kami tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan keputusan yang kami ambil itu bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Di dalam kebenaran, dengan cara yang benar, di waktu yang tepat, sungguh-sungguh hanya hikmat Engkau sajalah yang memampukan kami untuk mengambil kebijakan yang tepat. Kami mohon anugerah Tuhan. Juga bagi kami semua yang saat ini sedang bergumul, tolong supaya kami memiliki perspektif yang benar bahwa pergumulan ini membuat kami merefleksikan. Mungkin keputusan kami salah, kami mohon pengampunan dari Tuhan. Dan kami pulang, kami kembali kepada kehendak Engkau. Rumah roti itu sebenarnya sudah tersedia, hanya kami yang menjauh. Tuhan ampuni kami. Dan tolong supaya kami dengan kesadaran yang penuh bersandar kepada Engkau, memohon anugerah Engkau, dan hidup di dalam anugerah serta kebenaran Engkau. Terima kasih, jadikan kami berkat bagi orang lain di sekitar kami, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dalam pertemuan selanjutnya.